Baik, pada saat ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang alat reproduksi pria, fungsi dan orientasi seksualnya. Next. Organ reproduksi pria selama ini dengan skrotum yang terlihat. Alat reproduksi pria terdiri bagian luar eksternal, bagian atau internal. Berikut ini bagian organ reproduksi pria yang termasuk internal dan internal. Yang pertama, bagian eksternal itu ada penis. Terdapat 3 bagian utama anatomi penis, yaitu yang pertama akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Kedua, batang penis. Dan ini merupakan kelamin pria yang berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. Yang ketiga, kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Yang berikut ada skrotum. Skrotum merupakan bagian dari sistem reproduksi yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis atau buah sakar. Yang ketiga ada testis. Testis merupakan organ reproduksi pria berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Fungsi testis adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Next. Yang berikut organ reproduksi pria bagian internal. Yang pertama, saluran reproduksi. Alat reproduksi pria bagian internal juga disebut sebagai organ aksesori. Dilansir dari Cleveland Clinic, ada beberapa organ yang masuk ke dalam kelompok ini, yaitu yang pertama epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Yang kedua ada vas deferens. Fungsi vas deferens adalah mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Yang ketiga ada saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Next. Yang kelima ada saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya, B. Kelenjar kelamin. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses saat spermatosa haploid berkembang dari sel germinal di tubulus seminiferus testis. Seperti yang ada di gambar sini, yang merupakan struktur dari spermatosa manusia. Yang kedua, vesikulasi seminalis atau tempat penampungan sperma. Vesikulasi seminalis atau kantung mani merupakan kelenjar belekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung keni. Dinding vesikulasi seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Yang ketiga, kelenjar prostat atau penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Kelenjar prostat melingkari bawah kantung kemih,
Kelenjar prostat adalah kelenjar panskresi terbesar. Yang keempat, kelenjar bulbouretra, Cowper atau penghasil lender untuk melumasi saluran sperma. Kelenjar ini adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra, di bawah prostat. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Yang kelima, semen. Semen yang diejakulasikan selama aktivitas seksual pria terdiri atas cairan dan sperma yang berasal dari vas deferens, kira-kira 10% dari keseluruhan semen, cairan dan vesikulasi seminalis, kira-kira 60%, cairan dari kelenjar bulbouretralis. Selanjutnya, fungsi organ reproduksi pria dimulai saat masa puber. Peran utama dari semua reproduksi pria yang telah disebutkan di atas adalah untuk bekerja sama memproduksi dan mengeluarkan semen ke sistem reproduksi wanita saat melakukan hubungan seksual. Namun, alat reproduksi pria dan bagiannya tidak serta-merta langsung berfungsi saat bayi baru lahir. Semua alat reproduksi pria tersebut sudah terbentuk, namun fungsi reproduksi baru akan berjalan saat seorang laki-laki memasuki masa pubertas. Saat masa puber dimulai, kelenjar pituitari akan mulai memproduksi hormon yang dapat merangsang testis untuk menghasilkan testosteron. Sebutan lain dari testosteron adalah hormon seks pada pria. Selanjutnya, orientasi seksual. Orientasi seksual adalah ketertarikan emosional, seksual, dan romantisme yang dirasakan seorang individu terhadap individu lain. Yang pertama ada heteroseksual. Heteroseksual berarti orientasi yang membuat seseorang tertarik pada lawan jenis gendernya. Misalnya, seorang pria tertarik secara emosional dan seksual kepada seorang perempuan. Heteroseksual mungkin menjadi orientasi yang paling kita kenali dan dianggap sebagai orientasi mayoritas. Yang kedua, homoseksual. Homoseksual adalah orientasi individu yang memiliki ketertarikan fisik, emosional, seksual, dan romantisme terhadap individu lain yang memiliki gender yang sama. Pria yang tertarik pada pria lain sering disebut gay. Yang ketiga, biseksual. Sering disingkat bi. Biseksual adalah ketertarikan seorang individu dengan dua gender, yakni yang ia miliki dan gender yang lain. Contohnya, ada seorang wanita yang menyukai laki-laki, namun juga tertarik terhadap perempuan. Yang keempat, androseksual. Androseksual adalah orientasi atau ketertarikan terhadap pria atau seseorang yang maskulin. Orientasi ini dapat dirasakan oleh seorang individu, walau juga mengidentifikasi diri dengan orientasi seksual lainnya. Sebagai contoh, seorang wanita heteroseksual dan pria homoseksual bisa merangkap sebagai androseksual karena tertarik terhadap pria.
Yang kelima, demiseksual. Demiseksual tidak merujuk pada orientasi terhadap gender, melainkan pada tingkat kedekatan emosionalnya dengan seseorang. Orang yang mengidentifikasi diri sebagai individu demiseksual hanya bisa tertarik seksual dengan seseorang apabila sudah merasa dekat secara emosional. Kedekatan tersebut bisa terbangun dengan cepat maupun setelah bertahun-tahun bersama. Yang keenam, panseksual. Panseksual disebut juga omniseksual. Omni merujuk pada istilah yang artinya semua. Dengan demikian, individu panseksual dapat tertarik terhadap semua jenis kelamin seks maupun gender. Orang panseksual bisa tertarik terhadap pria, wanita, transgender, intersex, atau orang dengan jenis kelamin yang tidak teridentifikasi sebagai pria maupun wanita. Gender ketiga, individu yang tidak mengidentifikasi diri sebagai perempuan maupun laki-laki. Hingga queer. Walau bisa tertarik dengan segala jenis kelamin dan gender, bukan berarti orang panseksual bisa tertarik dengan semua orang yang mereka temui. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu queer. Queer digunakan sebagai payung untuk orang yang merasa label-label di atas tidak dapat mencangkup orientasi yang ia miliki. Namun khusus bagi orang-orang non-heteroseksual dan non-gender, misalnya walau seorang wanita tertarik terhadap wanita lain, ia mungkin tak ingin dilabeli sebagai seorang lesbian. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih, Tuhan memberkati.